Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Fahria, NPM 10060117092, akan mempresentasikan hasil dari artikel saya yang berjudul Pemodelan Pertumbuhan Ekonomi Regional Jawa Barat dengan Pendekatan Spasial Data Panel. Yang pertama, pendahuluan. Salah satu indikator utama dalam menganalisis pembangunan ekonomi suatu daerah adalah dengan melihat pertumbuhan pada daerah tersebut. Dalam menganalisis pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, terdapat faktor penting yang harus dipertimbangkan, yaitu dependensi spasial atau ketergantungan spasial. Regresi spasial data panel merupakan pemodelan yang dilakukan dengan melibatkan pengaruh waktu berupa data deret waktu atau time series dan data lintas individu atau cross-section dengan mempertimbangkan adanya dependensi spasial. Otokorelasi spasial terjadi akibat adanya ketergantungan antar wilayah. Apabila permasalahan ini terjadi, maka metode yang digunakan adalah Spatial Autoregressive Model atau SAR dan Spatial Error Model atau SEM. Tujuan penelitian yang pertama, mendeskripsikan secara garis besar variabel penelitian ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi kabupaten atau kota provinsi Jawa Barat. Yang kedua, mendeskripsikan sebaran otokorelasi spasial dari kabupaten atau kota di provinsi Jawa Barat ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi. Lalu memperoleh model pertumbuhan ekonomi regional provinsi Jawa Barat menggunakan pendekatan spasial data panel, dan mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional Provinsi Jawa Barat. Yang pertama yang saya lakukan adalah exploratory data analysis, di mana di dalamnya itu terdapat uji Moran's-E, lalu uji dependensi spasial. Nah, sebelum kita melakukan uji itu, terlebih dahulu saya membentuk matriks pembobot dengan menggunakan matriks K nearest neighbors dengan K-nya sama dengan 4. Setelah terbentuk, saya melakukan uji Moran's-E, di mana di sini terlihat bahwa ketiga tahun yang saya gunakan, 2017 sampai 2019, p-value-nya itu kurang dari 5%, yang menandakan bahwa terdapat otokorelasi spasial pada pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat selama 3 tahun. Lalu uji dependensi spasial untuk melihat apakah ada efek spasial atau tidak, dan dihasilkan p-value yang kurang dari 5%, sehingga kita asumsikan, kita ambil kesimpulan bahwa terdapat efek spasial pada model. Kemudian di sini saya melakukan pengujian pada random effect, random effect, di mana di sini modelnya sudah sangat baik, p-value-nya sudah signifikan di bawah 5%, dengan R kuadratnya 84,86%. Lalu saya melakukan uji likelihood ratio, dan di sini terlihat bahwa p-value-nya sudah signifikan, berarti modelnya itu sudah signifikan secara keseluruhan. Lalu melanjutkan untuk pengujian asumsi, di mana saya melakukan uji heteroskedastisitas. Di sini p-value-nya lebih dari 5%, sehingga keputusannya yaitu terimahan 0 atau tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada model, atau bisa kita sebut modelnya sudah homoskedastisitas. Lalu pengujian Kolmogorov-Smirnov, p-value yang diperoleh 0,6397, lebih besar dari 5%, sehingga kesimpulannya yaitu residual dari model SAR random effect sudah normal. Selain itu, saya juga melakukan pengujian multikolinearitas yang tidak saya masukkan sebelumnya, sehingga variabel X4, X5, dan X6 tidak masuk ke pemodelan karena terdapat masalah multikolinearitas.
Lalu kesimpulan, pertumbuhan ekonomi tertinggi kabupaten atau kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sampai 2019 adalah Kabupaten Bekasi, sedangkan kabupaten atau kota dengan PDRB ADHK terendah tahun 2017 sampai 2019 adalah Kota Banjar. Hasil pengujian Moranski dengan pembobot matriks 4 nearest neighbors diperoleh hasil bahwa terdapat otokorelasi spasial antar kabupaten kota Provinsi Jawa Barat tahun 2017 sampai 2019. Yang ketiga, dengan menggunakan matriks pembobot 4 nearest neighbors, diperoleh model terbaik adalah Sarandom Effect dengan nilai AIC minus 24,89125, BIC minus 10,52455, dan R kuadrat sebesar 84,86%. Dari model yang diperoleh, variabel yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional Jawa Barat adalah pendapatan asli daerah sebesar 0,5245%, dana alokasi umum sebesar 0,7997%, dan pengeluaran pemerintah sebesar 0,1112%. Sekian penjelasan singkat dari penelitian saya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.